Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira wa sallama tasliman katsira. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala na'ma'i falyattakhidh rabban siwa'i Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kehadapan yang mulia seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya, sirna rasa khususon guru agung kita semua, Al-Allama Al-Fakhromah Abina wa Mursyidina Pangersa Syekh Muhammad Abdul Ghawus Saifullah Masrul Al-Qadir An-Naqsyabandi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan asatid, ustadzat, para kiai, ulama, hujjaj, dan yang memfasilitasi manaqib online sedunia dan seakhirat, khususnya Teh Hajah Susi, si milik kita bersama, Umi Syahid, yang kemarin semua ketemu pada waktu kita manaqiban di wali ke-10, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto. Kemudian Ibu Hajah Wahyuni, Ibu Hajah Kartini, ikhwan dan akhwat sedunia dan seakhirat. Tidak lupa yang saya muliakan seluruh petugas manaqib online, Masya Allah, yang sudah mendapatkan tugas yang sangat mulia dalam manaqiban pada hari ini. Ustadz Tata, Ustadz Tarmuzi, Bapak Pak D, Pak Kusnadi, dan Ustadz dan Ustadzah lainnya. Yang kami muliakan juga para wakil talqin yang hadir pada saat ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa menghormati hormat saya kepada beliau semua. Mohon maaf lahir batin, ya, walaupun sekarang sudah lewat lebarannya, tapi kita masih di bulan Syawal. Mohon maaf lahir batin.
Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Para pecinta kesucian jiwa dimanapun berada. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Tapi dalam menghadapi kehidupan di dunia ini, kita selalu berhadapan dengan dua keadaan yang silih berganti. Saat kita merasakan suka dan yang lain merasakan duka. Pada saat kita merasakan duka dan yang lain merasakan suka, suka dan duka datang silih berganti. Pada saat bahagia, terkadang manusia menjadi lupa. Yang disebut lupa daratan, macam-macam itu lupa daratan. Lupa daratan termasuk lupa anak istri. Ya, lupa kepada para sahabatnya. Padahal dulu ketika hidup susah, bareng-bareng. Ketika gembira, pada ngibrit semua. Giliran kita bahagia, semua datang. Ya itulah, seringkali manusia saling berkeluh kesah. Bahkan tragisnya, sepi sendiri, tiada teman yang menemani. Bahkan ketika itu datang, banyak yang datang, tapi apa ketika kita sapa memalingkan muka, dan ini normal dalam kehidupan manusia. Maka di sini Abah memberikan bimbingan supaya kita selalu bersabar menghadapi suka dan duka. Beda kalau Abah, kalau suka dan duka bagi Abah sama saja. Tapi karena kita sebagai murid yang sedang mengikuti Abah, tentunya sesuai dengan kadar kesabaran masing-masing. Bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman, dan bagi kita sebagai orang yang mengikuti Syekh Mursyid, hidup ini adalah ujian. Selama hidup, selama inilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para nabi, para rasul juga diuji, termasuk Syekh Mursyid kita juga banyak menghadapi ujian, subhanallah. Cuman karena bisa menanggulangi ujian, maka bagi Abah, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa putus asa, ya semuanya sama saja. Allah firmankan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalannya, yang lebih amalan baiknya daripada yang lain. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Nah, kenapa Allah di sini memasangkan kata Al-Aziz Al-Ghafur? Al-Aziz artinya maha perkasa. Allah menunjukkan kepada kita, dengan Allah menciptakan suka, duka, ujian, cobaan datang silih berganti, itulah betapa maha perkasanya Allah. Allah maha kuasa mendatangkan atas segala sesuatu kepada kita. Dan Allah juga berkuasa menghilangkan segala ujian dan cobaan, diganti dengan rasa gembira yang luar biasa. Kemudian diteruskan lagi dengan Al-Ghafur, ketika kita berada di jalan yang salah. Karena banyak ujian, tidak mustahil manusia yang goplah, murid-murid yang goplah seperti saya ini, khususnya apabila terpeleset ke dalam jurang dosa, maka di situ adalah Al-Ghafur, Allah yang maha pengampun. Nah, maha pengampun ini Allah berikan kepada para utusannya, para nabi, para rasul, sampai kepada para mursyid, termasuk kepada Syekh Mursyid kita, khususnya, wabil khusus kepada Abah Awas. Bagaimana tidak pengampunnya beliau ketika Abah dijelekin, ketika Abah dihina, ketika Abah dicaci maki, baik itu depan muka beliau, baik itu di belakang. Tapi semuanya dihadapi Abah dengan subhanallah. Dengan apa?
dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika manusia berbuat apa saja, itu semua tidak akan menghilangkan rahmat Allah kepada Aba Awas. Maka kita sebagai muridnya, gimana bisa begitu? Padahal minimal saja ada 7 ujian hidup yang wajib kita ketahui. Yang pertama, ujian berupa perintah Allah. Ini terjadi yang sangat ibaratnya betul-betul luar biasa terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam di antaranya. Kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah disebut bapak yang ulul azmi. Ulul azmi itu ada 5, tapi siapa biangnya atau siapa ketuanya adalah Nabi Ibrahim. Siapa yang terpalingnya di situ adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim disebut sebagai bapak para nabi. Kenapa? Karena beliaulah ibaratnya yang di antara 5 itu yang paling apa ya, ibaratnya ketara sekali sifat kepemimpinan beliau. Apa yang terjadi ketika mendapatkan ujian cobaan? Beliau subhanallah sangat bersabar. Nabi Ibrahim diperintahkan Allah menyembelih putra tercintanya itu Nabi Ismail. Padahal Nabiullah Ibrahim habis mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Dalam suatu riwayat dikatakan pada suatu hari karena dilihat saking banyaknya gibas atau domba dan kambing sampai memenuhi berapa bukit yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim, sempat Nabi Ibrahim ngomong begini, ya Allah, semuanya akan kuberikan kepadamu. Aku sangat bersyukur kepadamu. Nah, karena gara-gara perkataan itulah, maka Allah memberikan suatu cobaan yang sangat luar biasa. Apa cobaannya? Disuruh, diperintahkan untuk menyembelih siapa? Menyembelih ananda tercinta. Yang baru saja apa? Yang baru saja beranjak remaja. Nabi Ismail adalah anak yang sangat ditunggu. Kenapa? Karena Nabiullah Ibrahim punya anak itu karena beliau sudah tua. Itu pun sudah luar biasa doanya. Istri yang pertama adalah Siti Sarah. Dikatakan bahwa Siti Sarah adalah berasal dari Mesir. Cantiknya luar biasa. Saat ditanyakan pada saat itu siapa yang paling cantik perempuan, yang paling cantik adalah Siti Sarah. Kemudian karena tidak punya putra, ya tidak punya anak, dan Siti Sarah belum mengandung, kemudian Siti Sarah memerintahkan kepada suaminya, merayu suaminya untuk menikah lagi. Dan itu pun atas pilihannya. Kadang-kadang nih bapak-bapak suka pada aktif sendiri, kagak disuruh nyari sendiri. Bener gak, Bu? Di zaman sekarang laki-laki banyak yang begitu. Nggak dicariin sama ibunya ya atau istri pertamanya begitu ya. Kalau bapak-bapak yang mau menikah lagi gitu ya Pak ya. Tapi kalau kata Abah mah kita kan disuruh setia ya bapak-bapak ya. Cukup satu saja. Satu juga nggak habis-habis ini ya. Nah, pada saat itu Siti Sarah merayu kepada suaminya untuk menikahkan suaminya kepada Siti Hajar. Siti Hajar ini bukan orang lain, tapi perempuan yang suka bantu-bantu di rumah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, itu bukan nyari sendiri, ini dijodohkan oleh Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu tidak bisa pindah ke lain hati, itu karena dipaksa oleh istrinya. Kenapa? Supaya ada keturunan yang meneruskan. Siti Hajar orangnya manis, berasal dari Ethiopia, kalau dulu namanya Habasyah, negara di mana dulu Bilal bin Rabah berasal. Nah, setelah setuju akhirnya menikah. Tapi karena ada rasa cemburu akhirnya apa?
Ya namanya juga ada istri yang lain, pasti ada rasa cemburu. Ya, namanya manusia ya, Siti Sarah juga manusia gitu. Pasti punya rasa cemburu. Akhirnya Nabiullah Ibrahim diperintahkan Allah untuk hijrah kemana? Untuk hijrah atau melihat keadaan istrinya yang sudah sampai duluan ke Mekah. Sebelum Nabiullah Ibrahim itu berangkat ke Mekah, Siti Hajar sudah duluan disuruh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim itu di sana itu apa? Untuk menjenguk Siti Hajar. Nah, sudah sampai di sana, dijenguknya Siti Hajar, kemudian ada anak beliau yang ibaratnya sudah beranjak remaja. Ya alhamdulillah, ternyata Allah mengabulkan doanya bahwa beliau mempunyai garis keturunan. Waktu berjalan akhirnya turunlah perintah as-sofat. Untuk apa perintahnya? Untuk menyembelih anak yang baru beranjak remaja. Anak yang selama ini diimpi-impikan oleh beliau. Betapa gemetarnya Nabiullah Ibrahim mendapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya. Baru saja Robbi hablim minas solihin beberapa tahun yang lalu datang ayat Bismillahirrahmanirrahim fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha mahusaya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fangdur madza tara. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang soleh, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yang halim. Maka tatkala anak itu sampai kepada umur yang ibaratnya remaja, ya bisa jalan bersama, bisa makan bersama ya. Kemudian Ibrahim melihat dalam mimpinya, ini azbahuka fangdur madza tara. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, qala ya abatif al matukmar. Ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yaduh, kalau anak-anak sekarang boro-boro disuruh sholat aja susah bener ya Bu ya. Ini curhatan para tetangga gitu ya. Karena saya belum punya anak, saya mohon doanya kepada Bapak dan Ibu agar saya juga diberikan keturunan. Ini bagaimana ceritanya Nabi Ibrahim memberitakan kepada anaknya apa yang dilihat di dalam mimpinya. Mungkin kalau anak-anak sekarang bilangnya apa? Mulus tunjung boga bapak nukia gitunya, tega amat begitu ya. Kagak kira-kira nih babeh nih. Yang bener aja, menyembelih kucing aja tidak boleh, apalagi menyembelih anak manusia begitu ya. Kalau anak-anak sekarang jawabnya, tapi apa kata Ismail? If alma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, wahai bapakku. Ya abad ini kata-kata yang paling sopan yang diucapkan kepada bapak. Jadi kalau ada bahasa Arab ya abati, itu udah kata yang paling sopan kalau manggil ke bapak. Kalau biasanya kan abi gitu ya, baba begitu. Tapi kalau sudah ya abati itu sastranya luar biasa. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, engkau insyaallah akan mendapatkanku orang yang termasuk orang yang bersabar. Di sini memakai satajiduni. Pakai fiil mudhari, pakai fiil yang akan datang. Arti memberikan pengertian apa? Bahwa kalau bapaknya betul-betul menyembelih dia, maka insya Allah dengan kehendak Allah, Ismail termasuk orang-orang yang bersabar. Kenapa pakai satajiduni insya Allah? Karena kejadian penyembelihan itu belum terjadi. Falamma aslama watallahu lil jabin. Ketika mereka sampai itu, ya dan ketika mereka
berserah diri kepada Allah. Bagaimana tidak berserah diri? Ini udah masalahnya penyembelihan nih gitu ya. Kita aja ngelihat penyembelihan sapi aja kagak tega. Apalagi ini menyembelih anak manusia. Maka latat sampai watalahulil jabin, sampai pada suatu lembah, ya kan? Wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Jadi singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim itu sudah menaruh atau meletakkan pisau juga di ini dulu Bu ya, Bapak apa namanya, diasah dulu. Karena kalau mintul kasihan Nabi Ismail. Ya, jangankan seorang manusia, hewan pun kalau pisaunya muntul pasti kesakitan. Sesampainya pada suatu tempat, maka kemudian tiba-tiba ada suara di belakang. Ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Qad saddaqta ru'ya. Kamu telah membenarkan mimpi itu. Ternyata yang dilihat siapa? Ada malaikat Jibril. Jibril berkata, firman dari Allah, inna kadzalika najzil muhsinin. Kami, Allah, membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikan Ibrahim? Menepati perintah Allah meskipun lewat mimpi. Yang jadi pertanyaan di sini adalah Ismail sebagai anak itu sangat yakin kepada kebenaran bapaknya. Berarti menunjukkan bahwa Nabi Ismail betul-betul anak yang soleh, yang dididik oleh Siti Hajar ketika tidak ada bapaknya, ketika bapaknya belum menjenguk ke sana. Maka sungguh luar biasa kesolehan ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran melalui kejadian penyembelihan. Ini luar biasa ya. Kepercayaan seorang anak kepada bapaknya. Artinya apa? Nabi Ibrahim memberikan contoh yang baik, akhlak yang baik kepada Nabi Ismail sebagai anaknya, sehingga anaknya juga menjadi orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ini suatu contoh kepada kita sebagai keluarga, bagaimana kita harus berakhlak yang baik kepada keturunan kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak yang luar biasa. Tapi ketika Allah memberikan mimpi ini bertahap sampai 3 kali. Kenapa? Karena pada mimpi pertama Nabi Ibrahim itu percaya tidak percaya. Ini betul nggak ya perintah Allah? Karena Nabiullah Ibrahim itu juga manusia. Seorang Nabi Rasul dan juga seorang manusia yang normal, yang mempunyai sifat Rahman, Rahim kepada anaknya. Yang benar nih, masa saya mimpi untuk menyembelih anak. Dipikirnya terus. Mimpi lagi kedua kali. Masih ragu. Mimpi lagi ketiga kali. Ini diterangkan di dalam kitab Syarah Ibnu Katsir. Setelah yakin, setelah 3 kali mimpi, baru dilaksanakan. Dan Nabi Ibrahim juga ngasih taunya tidak mendadak. Bertahap dulu. Ya. Makanya Nabi Ibrahim itu luar biasa menyampaikannya pada saat yang tepat. Di mana Nabiullah Ismail bersabar dan rela menerima pahala. Rela menerima pahala, pahalanya apa? Berupa perintah Allah untuk menyembelihnya. Dan ternyata benar, Nabi Ismail pada waktu ketika disembelih diam saja. Ya. Setelah keduanya mengucapkan persaksian dan menyebut nama Allah untuk melakukan penyembelihan itu, yaitu persaksian tasyahud untuk mati, maka itu adalah saat ketika malaikat Jibril memanggil Nabi Ibrahim di belakangnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengerjakan manasik, setan menghadangnya di tempat sa'i. Ini ada ceritanya. Bagaimana ceritanya? Jadi pada saat
Malaikat Jibril membawa gibas atau membawa kibas ya, membawa domba yang sangat lebat bulunya. Para ulama mengatakan bahwa domba itu adalah kurbannya. Kurbannya siapa? Ada Qabil, ada yang satu lagi. Kalau Qabil kan ini ya, anaknya Nabi Adam yang sangat luar biasa solehnya. Namanya siapa ibu bapak? Ada Qabil tuh satu lagi yang soleh siapa? Kalau Qabil kan agak kurang ini akhlaknya ya. Saya lupa lagi jadinya. Anaknya, salah satu anak Nabi Adam yang luar biasa ikhlasnya. Gak kedengeran bang. Ada Qabil, ada Habil ya. Habil. Teh Susi ya. Kang Habil ya. Itu teh korban Kang Habil. Dengan ikhlasnya itu korban sampai kepada siapa? Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Nah itu domba ketika mau ditangkap lari kemana? Lari ke tempat jumroh. Ya, lari ke tempat jumroh. Maka itu satu-satu tuh jumroh ula, jumroh wusto, jumroh akobah. Karena lari-lari terus mau ditangkap ya di tempat jumroh wusto, lari lagi. Di akobah apa namanya, di wusto apa di itu ada yang mengatakan di tempat terakhir melempar jumroh barulah kibasnya itu tertangkap. Kemudian dibawanya kemana? Ke tempat penyembelihan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya syariatnya dilemparnya 7 kerikil di setiap tempat jumroh adalah gara-gara setan yang menggoda Nabiullah Ibrahim dan Ismail, juga Siti Sarah. Maka dilemparkanlah 7 batu kerikil. Untuk apa? Melempar setan yang menggoda. Makanya ketika saya waktu pergi haji tahun 2002, itu benar ada yang kesurupan. Kesurupan gara-gara apa? Melihat setan yang sedang dilempari di tempat jumroh. Ya, perempuan kebetulan yang kesurupannya. Subhanallah. Jadi Allah membukakan mata batinnya, mata hatinya melihat setan yang dilempari jumroh. Batu-batu yang dilemparkan ketika pada saat jumroh. Jadi ini bukan omong kosong, bukan hanya cerita, tapi betul-betul kasihan juga ya sebetulnya. Setan yang dulu dilempari oleh Nabiullah Ibrahim ternyata sampai sekarang kalau musim hajian itu datang ke situ dan menerima lemparan. Subhanallah. Ini kisah nyata. Ketika ditanya perempuan itu, ibu lihat apa? Saya lihat setan sedang dilempari di tempat jumroh. Ya, di setiap tempat jumroh dia menjerit. Kenapa? Dia melihat setan sedang dilempari. Ya. Jadi ini luar biasa. Itu terjadi sekarang. Jadi memang syariat-syariat itu Masya Allah begitu ya. Jadi betul-betul terjadi. Nah, apa yang ujian yang kedua? Ujian berupa larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti larangan korupsi, membunuh, merampok, mencuri, suap menyuap. Nah, ini yang paling sulit ini di Indonesia. Kenapa? Karena lain meja, lain amplop gitu ya. Kadang-kadang gitu kan, dipaksa begitu gitu. Kalau nggak ada itu urusan nggak bisa lancar gitu ya. Tapi kita ya mengambil niat untuk ucapan terima kasih gitu kan, karena jangan sampai termasuk suap menyuap gitu. Nah ini untuk bapak-bapak nih ya, subhanallah, ketika Abah memaklumatkan ya masalah rokok itu sekak seter pasti ya. Ya harus ditinggal begitu. Ini ujian bapak-bapak ini. Kalau ibu-ibu sih aman deh, kagak ada ngerokok ya. Alhamdulillah. Ini bapak-bapak nih ujian bener nih. Ya, bapak-bapak yang merokok ini ujian. Ujian berupa larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat Syekh Mursyid kita, Abah Aos. Ya. Selamat ya Pak. Selamat bersabar nih para bapak nih. Insya Allah pasti bisa. Ini kita ibu-ibu ngasih semangat nih buat bapak-bapak nih. Kemudian yang ketiga, ujian berupa musibah.
Ini luar biasa, musibah di mana-mana terjadi. Ya, di Indonesia dari data statistik BNPB dikatakan tahun 2023 sampai bulan ini nih sudah ada 101 banjir, 102 tanah longsor, 103 banjir dan tanah longsor. Abrasi sudah 104, puting beliung juga ada 105, kebakaran hutan dan lahan ada 107, gempa bumi ribuan. Kenapa? Karena setiap berapa menit terjadi gempa bumi. Menurut data BMG, kalau skala Richternya di bawah 5, itu tidak terasa. Tapi kalau di atas 5 baru terasa. Apalagi negara kita adalah negara kepulauan. Luar biasa. Memang kita harus betul-betul berlindung kepada Allah dari segala mara bahaya, musibah, dan cobaan. Ya pokoknya zikir aja deh, kata Abah ya, Bu ya. Kalau dipikir-pikir nih, ya luar biasa ini ya, Masya Allah. Nyawa itu di ujung, kayak seperti telur di ujung tanduk gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita semua, amin. Alhamdulillah tanpa terasa ini waktu sudah lama juga ya. Ini ujian baru 2, nanti kita ujian baru 3 ya, nanti kita sambungkan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Abah Aos dan Umi. Mudah-mudahan kita bisa panjang umur, kemudian disehatkan dan dibisakan kembali untuk manakib. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.